Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda dosen? Apakah Anda tenaga kependidikan? Apakah Anda tenaga perpustakaan, admin, atau karyawan di perguruan tinggi? Apakah Anda ingin mendapatkan bantuan subsidi upah dikti dari Kemdikbud sebesar 1,8 juta rupiah? Silakan simak di video ini. Bapak Ibu dosen, tenaga perpustakaan, tenaga laboran, tenaga admin, ya, atau karyawan baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud, ada program baru dari Kemendikbud yaitu bantuan subsidi upah dikti atau disingkat dengan BSUD. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya, di link video ini. Jadi ini merupakan bantuan subsidi upah dari Kemdikbud dengan syarat-syarat tertentu. Bantuan subsidi upah dikti ini diberikan oleh Kemdikbud dalam rangka untuk membantu dosen ya ataupun tenaga kependidikan di saat masa pandemi COVID-19. Syarat-syaratnya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini memang diperuntukkan untuk dosen, karyawan atau tenaga kependidikan ya yang ada di perguruan tinggi. Di sini disebutkan di dalam websitenya BSU Dikti Kemdikbud siapa penerima bantuan. Jadi adalah warga negara Indonesia, kemudian bukan pegawai negeri sipil atau PNS atau ASN ya, dan terdaftar dan berstatus aktif dalam PD Dikti per 30 Juni 2020. Jadi selanjutnya adalah memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan dan sedang atau tidak menerima bantuan dari subsidi upah atau gaji dari Kementerian Tenaga Kerja yang kemarin itu kalau tidak salah sudah didaftarkan lewat BPJS gitu ya. Kemudian bagaimana untuk penyalurannya dan apa yang harus disiapkan. Jadi ini di syarat-syaratnya memang disebutkan ada beberapa persyaratan adanya lampiran berupa KTP, ada NPWP, ya nanti juga ada surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh di websitenya, dan juga ada SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya yang diunduh juga dari website ini. Kemudian kira-kira bagaimana cara pendaftarannya? Jadi memang pendaftarannya itu kita harus masuk dulu ke laman atau ke websitenya ini melalui login ya. Tentunya kalau di website ini ada tanda button masuk ini, kita klik saja. Ya, masuknya adalah dengan menggunakan akun yang sama dengan akun kita ketika masuk di Sister. Ya, tentunya kalau dosen dan tenaga kependidikan sudah semua ya punya akun di Sister. Nanti bagi yang belum memiliki silakan tanya nanti ke pengelola di PD Dikti kampusnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan punya saya kira-kira seperti ini dengan menggunakan akun saya yang ada di Sister, langsung saya ketikkan seperti ini ya. Kemudian saya masukkan passwordnya. Ya, kita masuk. Ya, maka akan muncul data-data saya ini berhasil masuk ya, seperti ini. Jadi ini ada nama saya, ya nanti ada jenis kelamin, ada NPWP, alamat, ada tanggal lahir juga, ada nomor HP dan seterusnya. Nah, yang nanti harus kita isi adalah, nah ini sementara kalau memang belum kita pernah mendaftar, jadi kita ada tulisan seperti ini. Anda belum dibuatkan rekening bantuan, harap perbarui data terlebih dahulu dan cek laman secara berkala. Nah, untuk itu langkah pertamanya kita harus ini memperbarui data kita. Ya, jadi ini adalah data-data yang harus diisi ya. Nama nanti jangan lupa menuliskan nama ibu kandung ya, karena nanti ini akan terkait erat dengan pembukaan rekening kita, sepertinya seperti itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti memenuhi syarat, ya
dengan yang tadi disebutkan di websitenya BSUD Dikti ini, sehingga nanti silakan untuk mengikuti dan nanti pasti akan diupdate juga ya. Jadi ini memang belum jalan, tetapi pasti nanti akan ada informasi dan harus dicek secara berkala. Artinya siapa yang nanti diloloskan untuk mendapatkan, siapa yang tidak, nanti silakan cek di akun masing-masing di webnya BSUD Dikti ini ya, dan pasti nanti nama Bapak Ibu akan muncul di sana. Kalau sudah diupdate nanti tinggal klik simpan ya, dan kita tinggal menunggu saja sih hasil dari nanti pelacakan atau verifikasi dari Kemdikbud. Kita bisa cek satu persatu di sini ya. Jadi untuk beberapa terkait dengan kemungkinan pertanyaan dari Bapak Ibu ya, dosen, tenaga kependidikan, admin, karyawan dan lain seterusnya ya. Kira-kira ini apa sih bantuan dari pemerintah yang dinamai dengan BSUD ini? Ya, ini diberikan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bukan ASN ya, bukan PNS ya. Dan ini nanti diberikan ke perguruan tinggi atau sekolah ya, baik itu negeri maupun swasta. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah memberikan bantuan bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ini ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini ya. Nah, kemudian ini bisa silakan Anda baca di FAQ-nya, siapa saja yang dapat mengajukan diri menjadi calon penerima BSU Kemendikbud. Ya, tidak ada pengajuan untuk program ini. Daftar penerima ditetapkan oleh Kemendikbud berdasarkan Dapodik dan PD Dikti. Bagi yang sudah menerima bantuan subsidi atau upah atau gaji dari kementerian atau ketenagakerjaan, ya, atau Kemenaker atau menerima kartu prakerja, tidak lagi bisa menerima BSU Kemendikbud ini. Jadi nanti kita silakan mengecek secara berkala. Yang penting tadi kita sudah masuk mengupdate informasi yang ada di profil tadi, ya, dan disesuaikan dengan data-data yang kita miliki. Jadi ada isian nama, ada alamat, ya, ada nama ibu kandung dan seterusnya. Saya kurang paham bagaimana nanti ini prosesnya, tetapi yang jelas bantuan ini nanti akan diberikan oleh Kemendikbud berdasarkan sepertinya verifikasi ya atau validasi dari data yang kita miliki ya, dari setiap dosen, dari tenaga kependidikan yang ada di perguruan tinggi maupun sekolah gitu. Nah, nanti kapan ini akan diberikan? Ya, jadi dana bantuannya akan diberikan nanti menunggu juga dari informasi berkala yang ada di website BSU Dikti ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang sudah mengupdate ya, memberikan tambahan informasi terkait dengan data profil masing-masing bisa mendapatkan atau berhak untuk menerima dari bantuan subsidi upah dari Dikti atau Kemendikbud ini. Saya kira gitu gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan selamat untuk mengisi data atau informasi yang ada di website ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.